untuk membuat bangsa mereka sendiri. Mereka menyeret setumpuk pipa besi melintasi laut. Jack mengajukan diri untuk melompat ke laut terlebih dahulu, membuka salah satu ujung tabung besi. Kemudian bersama dengan pipa besi, mereka tenggelam ke dalam air. Pipa besi pertama dibuat seperti ini. Mereka segera membentuk bentangan kurang dari 1/4 mil dari pantai. Dua orang mulai menarik bor, menarik air tawar dari bawah ke atas. Keduanya tidak sabar untuk segera mencobanya. Dia tidak menyangka negaranya menghasilkan air dengan rasa yang begitu lezat. Mark sangat bersemangat sehingga dia memutuskan untuk tinggal di sini malam ini. Mereka minum kopi sambil menikmati pemandangan laut yang indah. Awalnya laut sangat tenang, tapi langit masih kelabu dengan awan. Tiba-tiba, ombak besar menghantamnya, bahkan satu-satunya payungnya tertiup angin. Tanpa diduga, setelah gelombang besar di laut, John tersapu oleh ombak. Mark segera mengundang pihak lain untuk bergabung dengan negaranya. John dengan senang hati setuju, dan bahkan membantu Mark dengan akomodasi. Pada saat yang sama, warga kedua juga datang ke sini. Jin memiliki kemampuan yang sangat kuat. Pertama, dia memberi tempat ini nama yang sangat bagus, Pulau Rosa, dan juga membuat tanda di depan. Membangun beberapa perahu untuk membentuk sistem saluran air ke pulau itu. Segera Pulau Rosa menerima sekelompok turis. Karena tidak ada ikatan apapun yang membuat pengunjung merasakan kebebasan, Pulau Rosa segera menjadi terkenal di mana-mana. Banyak orang mendengar nama di sini. Itu juga termasuk warga pertama pulau itu bernama Anna. Jack mencari kesempatan yang tepat untuk membuka bar. Pada saat yang sama mendeklarasikan Republik Pulau Rosa merdeka dari sini. Dia dengan cepat merebut kembali ibu kota untuk membangun negara dan menghasilkan banyak uang. Tapi mantan kekasih Jack, Mary, mendengar berita itu dan datang ke sini untuk mencarinya. Dia mengira Mary datang untuk memohon padanya untuk kembali. Tapi dia bilang dia akan segera menikah. Ini juga hanya pesta di laut, bukan negara merdeka. Dia menyarankan mantan pacarnya untuk tidak tergila-gila lagi. Jack sadar. Jadi pada malam pengorganisasian pemerintahan, dia adalah presiden. Dia juga menunjuk Mark sebagai wakil presiden, Ian sebagai menteri luar negeri, Anna sebagai menteri keuangan, kepada Ian sebagai pertahanan dan urusan dalam negeri. Mereka juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa lokal mereka. Jadi Jack membawa permintaan itu ke PBB. Tapi tiba-tiba, pihak lain setuju. Negara ini mungkin tidak sebesar rumahmu. Hanya area kecil kurang dari 400 meter persegi. Meskipun PBB telah mengenalnya sebagai negara merdeka. Tapi itu juga memancing ketidakpuasan pemerintah Italia. Karena Republik Pulau Mawar kembali didirikan di dekat wilayah mereka. Pemerintah juga secara khusus mengirim 2 penyelidik untuk menyusup untuk memeriksa situasi. Akibatnya, penyidik kehilangan kontak selama 3 hari 3 malam. Ternyata kehidupan di Pulau Mawar begitu bahagia hingga keduanya hampir melupakan misi. Ini membuat Presiden Italia sangat marah. Dia secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak mengakui Pulau Rosa sebagai sebuah negara. Hasilnya adalah bagaimana membantu mereka beriklan. Semua orang tahu bahwa ada sebuah pulau yang memuja kebebasan di dekatnya. Tidak ada larangan dan peraturan. Segera Jack menerima banyak sekali aplikasi imigrasi dari seluruh dunia. Wakil presiden selama beberapa